wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saya share PDF, mungkin bisa dibuka di grup kita sore hari ini. Karena nuansanya menyambut Ramadan, kita akan mengupas tuntas keluar dari buku dulu. Kami membuat sebuah artikel bersama beberapa tim untuk membahas fikih puasa. Kita akan bahas fikih puasa dari A sampai Z. Nanti ditutup dengan pertanyaan tanya jawab ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita buka. Yang bawa HP bisa dibuka di grup ya. Ada di situ artikelnya. Coba buka halaman daftar isi, halaman 2. Yang belum atau tidak masuk grup bisa saling berkirim ya. Sudah dikirim Bu Nia? Dalam pembahasan fikih puasa, kita akan membahas 1. Pengertian puasa, 2. Hukum puasa, 3. Fase-fase disyariatkan puasa, 4. Keutamaan-keutamaan puasa, 5. Metode untuk menentukan masuknya bulan Ramadan, 6. Syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, hal-hal yang disunnahkan saat puasa, hal-hal yang dimakruhkan saat puasa, pembatal-pembatal puasa, permasalahan-permasalahan terkait dengan puasa, dan terakhir referensi. Silakan buka halaman 3. Ini sebenarnya ilmu fikih yang tahunan ya, karena setiap kali kita masuk Ramadan tentu kita harus tahu tentang aturan syariat puasa. Tapi ini min babil murajaah, ini bagian dari kita mengkaji ulang ilmu yang selama ini pernah kita amalkan dan kita pelajari. Pengertian puasa. Puasa secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri. Sudah dapat ya ibu-ibu? Sudah ya? Halaman 3 tuh. Puasa secara bahasa artinya apa? Menahan diri. Menahan diri untuk apa? Ya, kalau secara bahasa semua hal menahan diri itu puasa. Termasuk menahan diri dari bicara itu bisa dinamakan puasa, ya. Atau kuda yang diam tidak lari juga bisa dikatakan khailun ghairu shaimah, ya. Kuda yang tidak puasa, ya, karena apa? Dia menahan diri dari lari. Adapun dalam istilah fikih, puasa itu diartikan menahan diri dari makan, minum, dan yang semisalnya, dari mulai terbit fajar hingga matahari tenggelam dengan niat khusus. Jadi niatnya tergantung apa? Jenis puasanya. Jadi harus dengan niat. Itu pengertian puasa ya, menahan diri dari makan, minum, dan semisalnya. Yang semisalnya nanti diartikan oleh para ulama ya termasuk menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari hal-hal yang dilarang ketika puasa. Dari kapan? Fajar, terbit fajar, dari azan subuh sampai tenggelam matahari. Hukum puasa. Puasa memiliki 4 hukum. Hukum pertama wajib. Puasa dihukumi wajib dalam beberapa kondisi. 1. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib dan ini disepakati oleh para ulama. Dalilnya surah Al-Baqarah 185. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang berjumpa dengan bulan ini, bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Itu di tengah-tengah ayat itu ya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Kemudian kalau dari hadis sabda Nabi SAW, buniyal islamu ala khamsin. Islam ini didirikan atas 5 pilar. Ya, di rukun Islam itu ya. Puasa Ramadan termasuk dari rukun Islam. Ya.
Terus yang kedua puasa qadha. Orang yang memiliki hutang puasa Ramadan, baik karena uzur seperti sakit, safar, haid, nifas, atau memang disengaja tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadha puasanya di hari lain. Ya. Dalilnya surah Al-Baqarah 185. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dia sakit atau dalam perjalanan safar di bulan Ramadan lalu dia berbuka, maka wajiblah dia mengganti puasanya di hari lain sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Ya. Dalam hadis juga disebutkan, hadis Aisyah, kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'i shaum. Kami dulu mengalami haid di zaman Rasulullah, kami kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa. Wala nu'maru biqada'i shalah. Nah, ini jelas ya. Dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Jadi wanita haid itu kalau dia haid yang disuruh qadha hanya puasa. Haid tidak wajib untuk mengqadha salat. Nah, itu jenis puasa wajib yang kedua. Puasa wajib yang ketiga adalah puasa kafarat. Puasa kafarat ini hukumnya wajib. Jadi apa itu kafarat? Kafarat itu ya hukuman bagi orang yang melanggar beberapa pelanggaran syariat. Contohnya ada yang namanya dalam Islam kafaratul jima'. Kafaratul jima' itu apa? Seseorang yang melanggar, membatalkan puasanya di siang Ramadan karena dia berjima dengan pasangannya, berkumpul dengan pasangannya, ya. Maka dia harus membayar kafarat puasa sebanyak 2 bulan berturut-turut, 60 hari berturut-turut. Kafaratul zihar, seorang yang mengatakan kepada istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku misalnya. Jadi dia mengharamkan istrinya sendiri, maka dia kena kafaratul zihar. Atau kafarat sumpah, yang nanti hukumannya dia berpuasa sebanyak 3 hari gitu ya, karena dia melanggar sumpahnya. Nah, puasa kafarat itu hukumnya apa? Wajib. Jenis puasa wajib yang keempat adalah puasa nazar. Halaman 7 itu ya. Apa itu nazar? Bernazar artinya seseorang mewajibkan ketaatan yang tidak wajib kepada dirinya sendiri. Misalnya puasa Senin itu kan tidak wajib, tapi kemudian dia berniat, ya Allah saya nazar puasa Senin. Dia mewajibkan untuk dirinya sendiri. Ya. Maka seorang yang bernazar untuk berpuasa, maka wajib baginya memenuhi nazar tersebut. Hukumnya jadi wajib, berubah dari jadi sunnah jadi dari sunnah jadi wajib. Loh, kenapa? Apa fungsinya bernazar, Ustaz? Ya, fungsinya bernazar ya dia berarti menggunakan nazar amalannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan itu sesuatu yang dicintai. Berarti dia melazimkan satu ketaatan untuk dirinya sendiri dalam rangka apa? Mendekat kepada Allah. Dalilnya Nabi SAW bersabda, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia memenuhi nazar tersebut. Wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia memaksiati Allah SWT. Jadi nazar itu hanya dalam ketaatan. Jadi kalau kita nazar, ya Allah saya bernazar akan berzina nanti malam. Lah ini tidak boleh dikerjakan. Kalau dia kerjakan justru akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh puasa, ragam puasa wajib. Ada berapa Ibu-ibu? 4. 1 puasa Ramadan. 2 puasa qadha. 3 puasa kafarat. 4 puasa nazar. Nah, hukum yang kedua. Kadang puasa juga hukumnya sunnah. Ada 3 kategori. Puasa sunnah yang pertama nih, puasa sunnah yang berulang-ulang setiap tahun.
Ini kategori puasa sunnah yang pertama. Contohnya apa? Puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Zulhijjah, sehari sebelum hari Idul Adha. Ya, di situ ada dalilnya ya. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanata allati qabla was sanata allati ba'da. Puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa yang setahun yang akan datang. Maksud dosa setahun yang akan datang itu bukan berarti setelah puasa Arafah kita bebas bermaksiat, ya. Tapi maksud menghapuskan dosa setahun yang akan datang adalah Allah redam hawa nafsunya untuk lebih sulit untuk melakukan maksiat setahun yang akan datang. Allah bentengi dia dari dosa dan maksiat. Kemudian contoh lainnya, sunnah yang berulang-ulang, puasa di bulan Muharram, ya, puasa di bulan Muharram. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Kata Rasulullah SAW, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram, ya. Wa afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail. Dan salat yang paling dicintai Allah setelah salat wajib 5 waktu adalah salat lail, qiyamul lail, salat malam, ya. Jadi di bulan Muharram kalau kita mau memperbanyak puasa sunnah, maka itu puasa sunnah tahunan yang disunnahkan untuk dikerjakan. Puasa apa lagi? Puasa Asyura. Puasa tanggal 10 Muharram, ya. Su'ila an saumi yaumi Asyura. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa 10 Muharram. Beliau bersabda, yukaffirus sanatal madiyah. Puasa itu mampu menghapuskan dosa setahun yang lalu, setahun sebelumnya, ya. Walaupun kemudian ada keterangan dari Rasulullah pernah bersabda, la in baqaitu ila qabilin la asuman natasi. Kalau seandainya Allah masih kasih aku umur setahun lagi, hidup lebih panjang, ya, kalau tahun depan aku masih hidup, kata Rasulullah, aku akan berpuasa tidak hanya tanggal 10 tapi tanggal 9 juga. Untuk dalam rangka apa? Menyelisihi orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu berpuasa tanggal 10, karena di tanggal 10 itu Nabi Musa itu lolos dari kejaran Firaun, ya. Maka kita ini kan diperintah untuk menyelisihi Yahudi, ya, sama Allah. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda itu walaupun setahun kemudian Rasulullah wafat. Tapi sabda Rasulullah ini sudah bisa menjadi dalil bahwa disunnahkan kita kalau pas masuk bulan Muharram puasanya tidak hanya tanggal 10 tapi 9 dan 10 atau 10 dan 11. Tapi kalau tidak mampu juga maka 10 saja tidak apa-apa. Misalnya memang dia sedang dalam keadaan tidak fit untuk berpuasa, boleh 10 saja. Wallahu a'lam bishawab. Terus apa lagi? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau ini insyaallah kita maklum, ya. Kita tahu man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti setelahnya 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka pahalanya seperti dia berpuasa setahun penuh. Ya. Setahun penuh itu gimana, Ustaz? Ya, kalau Ramadan 30, ya. Di bulan Ramadan itu pahala satu amalan soleh dikalikan 10 berarti kan 300 plus 6 dikali 10 60, 360 hari satu tahun. Nah, hitungannya para ulama begitu. Jadi barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dilengkapi puasa Syawal 6 hari, maka baginya pahala seperti pahala 1 tahun. Kemudian kategori kedua, puasa sunnah yang terulang-ulang setiap bulan. Apa contohnya? Puasa 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan ini oleh para ulama dibahas, ya. Apakah boleh dilakukan acak yang penting 3 hari ataukah harus dipaskan tanggal 13, 14, 15 yang sering kita sebut dengan
ayyamul bid. Maka kita lihat saja dalilnya, ya. Coba lihat di halaman 11 itu. Ya, sahabat Abu Hurairah pernah berkata gini. Ausani khalili bisalasin la ada'uhunna hatta amut. Ya. Khalilku, kekasihku Nabi SAW pernah memberi wasiat kepadaku tentang 3 wasiat. Yang mana semenjak aku dikasih wasiat itu aku tidak pernah meninggalkannya sampai aku meninggal nanti. 1. Shaumi salasati ayyam, berpuasa 3 hari dalam sebulan. Nah, di sini tidak disebutkan spesifiknya 13, 14, 15. Yang kedua, shaumi salasati ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Wa salatid duha, salat duha. Dan yang ketiga, naumin ala witrin, salat witir dulu sebelum tidur, ya. Nah, ini apa di antara wasiat Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah. Tapi penjelasan para ulama melaksanakan puasa di tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan itu lebih afdol. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar. Kata Rasulullah, Pak, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, idza sumta minasyahr salasata ayyam, kalau kamu mau puasa 3 hari di setiap bulan, fasum, kata Rasulullah, maka berpuasalah salasa asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata. Berpuasalah kamu di tanggal 13, 14, 15. Jadi derajat yang paling tinggi sunnah setiap bulan itu apa? 13, 14, 15. Kalau tidak mampu boleh di hari lain, yang penting 1 bulan itu ada 3 hari puasa. Kategori kedua. Kategori ketiga sekarang, puasa sunnah yang berulang-ulang setiap pekan. Setiap apa? Setiap pekan, setiap minggu. Apa saja? 1. Puasa Senin, Kamis. Dalilnya apa Ustaz? Tuh. Tu'radul a'malu yaumal itsnin wal khamis wa uhibbu ayyu'radu amali wa ana shaim. Ya. Nabi SAW bersabda, ya, sesungguhnya berbagai amalan itu akan dilaporkan Allah secara pekanan itu di hari Senin dan Kamis. Dan aku senang ketika amalanku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, sekarang panjenengan jadi tahu puasa-puasa sunnah kita itu semuanya ada dasarnya dari Nabi SAW. Kalau cari dalilnya tinggal buka PDF ini, ya. Nanti ini ternyata alasannya mengapa Nabi memerintahkan puasa Senin, Kamis, Arafah, Asyura, kemudian apa tadi? Ayyamul bid, 3 hari dan sebagainya. Itu hukum kedua. Hukumnya apa? Sunnah. Yang ketiga hukumnya haram. Haram berpuasa di hari-hari ini. 1. Puasa di hari raya. Hukumnya haram dan tidak sah. Puasa di Idul Fitri dan Idul Adha. Kata sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini yaumil adha wa yaumil fitri. Rasulullah melarang puasa di hari Adha dan hari Fitri. Hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Terus apalagi? Puasa di hari tasyrik. Hari tasyrik ingat Bu, hari apa? 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Apa dalilnya? Ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Kata Rasulullah, hari tasyrik adalah hari makan-makan dan minum. Ya, artinya hari bahagia. Jadi tidak boleh berpuasa. Selain diharamkan, puasanya juga tidak sah. Ya. Kemudian berpuasa di hari syak. Ada yang tahu Bu, hari syak itu hari apa? Hari syak. Syak itu artinya ragu-ragu. Apa itu hari syak? Hari ke-30 di bulan Sya'ban. Jika tidak terlihat hilal pada malam harinya, padahal dalam keadaan cerah, tidak mendung. Ya. Atau jadi tanggal 29 itu kan semua orang kan melihat ke ufuk barat kan. Hilal kelihatan enggak? Mulai Ramadan besok atau enggak?
Lah ini cerah, tidak ada mendung, tapi kemudian hilal tidak nampak. Nah di situ kan muncullah keraguan, orangnya yang tidak lihat atau hilalnya yang memang tidak ada. Maka di tanggal 30 besoknya itu haram hukumnya berpuasa. Atau kondisi kedua coba lihat itu ya. Beberapa orang bercerita telah melihat hilal, namun tidak terbukti ada orang yang memenuhi syarat yang melihatnya. Misalnya yang melihatnya ini bukan orang-orang yang memenuhi syarat untuk apa? Melihat hilal. Atau orang yang bersaksi melihatnya adalah orang-orang yang tidak diterima persaksiannya. Misalnya yang lihat anak kecil. Ya, anak kecil kan persaksiannya tidak diterima. Atau seorang budak harus merdeka syaratnya. Atau seorang fasik, seorang yang suka ahli maksiat. Dia bukan orang yang taat, bukan orang soleh. Bersaksi, aku lihat apa? Lihat hilal nih tadi di pantai selatan misalnya. Ya seperti itu. Maka besok harinya ini hari yang statusnya masih bisa iya Ramadan, bisa enggak Ramadan. Di hari ke-30 bulan Sya'ban itu haram hukumnya berpuasa. Dalilnya lihat bawahnya. Man shamal yawmal ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan, maka ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, kepada ayahnya Qasim. Ayahnya Qasim itu maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada catatan para ulama, berpuasa di hari syak itu diperbolehkan jika satu, puasa tersebut adalah puasa wajib seperti puasa nazar, qadha atau kafarat. Misalnya dia masih punya utang puasa, ngodok puasa tinggal sehari, ya, dan ternyata besok menurut orang-orang sini ini belum Ramadan. Nah, dia puasa boleh. Atau puasa yang memang sebelumnya rutin dikerjakan. Dia sudah biasa Senin Kemis gitu ya. Kemudian ini pas tanggal 30 pas hari Kemis. Nah, dia boleh mengerjakan puasa sunnah. Baik. Itu hukum yang ketiga ya. Berarti puasa yang diharamkan hari apa saja? 1, hari Id, hari raya. 2, hari tasyrik. Yang ketiga hari syak. Baik. Sekarang hukum puasa yang keempat. Puasa kadang juga hukumnya jadi makruh. Dimakruhkan mengkhususkan puasa di hari Jumat, Sabtu atau Ahad. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa yauman qablahu au ba'dahu. Janganlah seorang di antara kalian berpuasa di hari Jumat kecuali kalau dia berpuasa sehari sebelumnya atau setelahnya. Jadi boleh puasa Jumat kalau Kemisnya puasa atau Sabtunya puasa. Ya. Kemudian dalil yang lain, la tasumu yaumas sabt, kata Nabi, jangan kamu berpuasa di hari Sabtu illa fi mafturidu alaikum, kecuali pada puasa-puasa yang diwajibkan atasmu. Misalnya mau qadha tadi atau bayar kafarat atau nazar boleh. Tapi kalau puasa sunnah ya enggak boleh hari Sabtu tok, enggak boleh. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Fase-fase di hari Ahad apa kok tidak boleh? Hari Ahad sama, karena hari Ahad ini dikiaskan, hari Ahad adalah hari rayanya orang-orang Muslim, sehingga mengkhususkan puasa hari itu tuh tidak boleh. Sabtu juga sama. Sabtu itu hari rayanya orang Yahudi. Kalau Ahad kan hari rayanya orang Nasrani. Jadi kemudian terus dilarang kalau hanya puasa sunnah saja. Paham ya sampai sini? Baik. Pembahasan yang ketiga. Fase-fase disyariatkannya puasa. Ini panjenengan kalau muncul pertanyaan ditulis dulu, nanti pas tanya jawab ditanyakan ya. 3. Fase-fase disyariatkan puasa. Ada beberapa fase disyariatkannya puasa. Hadirin dimuliakan Allah. Ada 3 fase. Fase pertama, diwajibkannya puasa Asyura di permulaan Islam. Jadi pertama wajibnya puasa itu cuma puasa Asyura saja hadirin. Ya. Jadi dulu Rasulullah dan para sahabat itu tidak puasa Ramadan. Pertama itu apa? Puasa Asyura tanggal 10 Muharram saja. Dalilnya apa? Dalilnya itu
Hadis riwayat Bukhari Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan kanat tasumu Asyura fil jahiliyah. Tsumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyamihi. Sesungguhnya orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan kalau tanggal 10 Muharram Asyura itu mereka puasa. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berpuasa hatta furidha Ramadan, sampai diwajibkannya puasa Ramadan. Man syaa falyasum wa man syaa falyuftir. Ketika sudah diwajibkan puasa Ramadan, perintahnya berubah. Barang siapa yang mau puasa Muharram, puasa Asyura silahkan, yang enggak mau puasa juga silahkan. Itu kata Rasulullah. Itu fase pertama itu, awal-awal Islam. Fase kedua, kebebasan memilih antara berpuasa atau membayar fidyah kepada fakir miskin. Jadi ada fase dulu yang mau puasa, yang bayar fidyah bayar fidyah, gitu ya. Imam Al-Baghawi ketika mentafsirkan surah Al-Baqarah 184, beliau mengatakan dahulu di masa awal Islam kaum muslimin diperintahkan untuk memilih antara berpuasa atau tidak. Bagi yang tidak mau puasa, sebagai gantinya dia harus membayar fidyah. 1 hari puasa, 1 fidyah. Allah memberikan kebebasan untuk memilih agar tidak memberatkan mereka. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapus syariat ini dengan menurunkan ayat 185. Apa ayat 185? Disyariatkannya puasa Ramadan. Walaupun ini kemudian fase ini ada perselisihan juga. Sebagian ulama mengatakan awal sebelum puasa Ramadan, setelah puasa Asyura itu ada puasa ala ahlil kitab, yaitu puasa setiap 13, 14, 15 setiap bulan, dan itu wajib. Wallahu a'lam. Yang jelas syariat yang terakhir adalah kita diwajibkan puasa apa? Ramadan. Pembahasan keempat, keutamaan puasa. Apa saja keutamaan puasa? Jalan menuju ketakwaan. La'allakum tattaqun. Kata Allah, agar kalian bertakwa. Jadi kita berpuasa itu agar meraih ketakwaan. Dan orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Apalagi orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Nanti dibuka surah Al-Ahzab ayat 35. Ya, di situ Allah menyebutkan kriteria orang yang dapat pahala besar surga dan juga orang-orang yang dapat ampunan. Salah satunya yang disebutkan Allah apa? Was-sabirina was-sabirat was-saimina was-saimat. Orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang berpuasa. Ya. Puasa adalah perisai. Jadi keutamanya puasa itu apa? Orang yang berpuasa dia akan dicegah, ada perisai dari dirinya ini apa? Untuk selalu terhindar dari kemaksiatan dan dosa. Ya. Bahkan Rasulullah memberi nasihat untuk para pemuda dan orang-orang yang tidak memiliki pasangan dengan kalimat apa? Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah. Ba'ah itu mampu menikah, artinya dia punya kebutuhan biologis gitu ya. Falyatazawwaj, hendaknya kalian menikah. Fa innahu, karena sesungguhnya menikah itu aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, kalau tidak mampu, fa alaihi bisawm, maka hendaknya dia berpuasa. Tapi puasa di dalam hadis ini adalah jalan darurat tadi. Jalan darurat. Kenapa? Karena puasa itu hanya bisa menahan hawa nafsu di siang hari. Malam harinya ya tidak ada yang bisa menghalangi dia. Artinya kalau dia mampu menikah maka lebih baik menikah. Kemudian orang yang berpuasa akan dijauhkan dari api neraka. Ya. Ini dalil-dalilnya itu ya. Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah kecuali Allah akan jauhkan dia dari neraka sejauh 70 musim. Jadi dihindarkan dari neraka. Bahkan Allah memberikan
nama pintu surga khusus untuk orang-orang yang rajin berpuasa dengan apa? Nama pintu surga namanya Ar-Rayyan. Dan banyak lagi hadirin muliakan Allah. Silahkan dibaca sendiri. Yang kelima sekarang, metode untuk menentukan masuknya bulan Ramadan. Nah, ini sedikit kita nambah ilmu ya. Metode untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan itu ada satu di antara dua. Dan ini yang dilakukan para ulama dari dulu. Yang pertama adalah ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu apa? Ada satu orang saksi yang kredibel. Dia orang yang balik, dia orang yang merdeka. Yang ketiga, dia bukan orang fasik. Dia orang yang taat lah, orang yang dipercaya, adil. Ya, dia melihat hilal di malam ke-30 bulan Sya'ban. Jadi tanggal 29 hari ini, malamnya itu dia lihat hilal, gitu ya. Maka hal itu sudah cukup untuk menjadi dasar. Satu orang saja sudah cukup menjadi dasar besok dimulai Ramadan. Atau cara yang kedua, cara istiqmal namanya. Istiqmal itu apa? Menggenapkan bulan Sya'ban jadi 30 hari. Kenapa kok digenapkan jadi 30? Karena malam hari 29 itu dia tidak lihat hilal atau awan mendung. Maka besoknya belum Ramadan. Besoknya apa? Digenapkan jadi 30, Ramadannya jadi besok lusa. Baik. Itu metodenya. Kemudian yang keenam, syarat wajib puasa. Apa? Syarat wajib puasa. Syarat wajib itu apa? Apabila syarat-syarat ini satu saja tidak terpenuhi, maka seseorang tidak wajib puasa. Satu, dia harus Islam. Maka puasa tidak diwajibkan kepada orang kafir. Dan setelah masuk Islam mereka juga tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya yang dulu belum pernah mereka lakukan. Misalnya dia masuk Islam usia 23 tahun. Dia baliknya 15 kan? Berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dia tidak wajib mengqadhanya ya, karena dia belum Islam. Dua, balik. Balik ya. Balik itu ditandai yang pertama kalau sudah genap usia laki-laki atau perempuan 15, jadi jalan 16. Atau menstruasi minimal usia 9, setelah usia 9 kok dia haid, nah itu balik untuk perempuan. Atau keluar air mani di usia 9 setelah apa? Setelah usia 9 ya. Dia mimpi basah misalnya atau keluar air mani, maka itu sudah balik ya. Apabila belum balik, jadi berarti dia masih anak-anak, maka tidak diwajibkan puasa. Hanya saja, ada hanya sajanya, diwajibkan bagi walinya atau orang tuanya untuk memerintahkan anak tersebut berpuasa di usia genap 7 tahun ya. Dengan syarat dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana api, mana air gitu ya. Sudah bisa buang air sendiri, sudah bisa minum sendiri, makan sendiri, dan dia mampu. Ya, artinya kalau umur 7 tahun sudah diajak bangun sahur, nanti udah zuhur kok dia masih lapar gitu ya, lemas, ya itu boleh buka. Namanya juga apa? Ngajari. Jadi yang wajib itu orang tuanya. Wajib mengajari anaknya untuk berpuasa, melatih anaknya berpuasa. Sholat juga begitu. Sholat itu wajib untuk yang balik. Tapi anak usia 7 tahun itu orang tuanya wajib ngajari. Kalau dibiarkan 7 tahun kok tidak pernah diajari sholat, orang tuanya dosa. Ya, orang tuanya dosa. Kemudian 3, syarat wajib ketiga apa? Berakal. Dia harus seorang yang berakal, artinya bukan orang gila. Dia orang yang benar-benar punya akal. 4, suci dari haid dan nifas. Jadi kalau ada orang yang haid atau nifas, dia tidak wajib berpuasa. Yang kelima, mampu. Artinya apa? Kalau dia dalam keadaan sakit atau usianya sudah usia tua renta, yang apabila
dia berpuasa sudah tidak mampu lagi. Semalam saya ada majelis takon di Manahan, majelis tanya dan konsultasi. Ada pertanyaan, saya seorang wanita, usia saya 65 tahun. Sudah nenek-nenek kan berarti. Kemudian apa? Dia bilang, saya masih mampu untuk berpuasa wajib 30 hari. Tapi ada kalanya saya batal puasa saya karena mungkin sakit dan lain sebagainya. Apakah saya harus mengqadha puasa saya atau saya cukup membayar fidyah? Kalau dia masih mampu puasa 30 hari, berarti dia masih wajib puasa wajib, karena syarat wajibnya puasa apa? Mampu, ya. Maka tidak boleh hanya membayar fidyah, seperti itu. Jadi ukurannya bukan usianya, tapi ukurannya apa? Kemampuannya. Yang keenam, syarat wajibnya apa? Mukim. Artinya kalau dia dalam keadaan safar sebenarnya tidak diwajibkan puasa. Artinya dia boleh memilih mau puasa, fadhol silahkan. Kalau tidak puasa diperbolehkan. Tapi konsekuensinya apa? Dia harus mengqadha puasanya di bulan lain, gitu ya. Di bulan lain. 7. Syarat sah puasa. Kalau tadi syarat apa? Wajib. Kalau ini syarat sah. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka puasanya tidak sah. 1. Islam. 2. Berakal. Jadi dia waras. Artinya kalau dia nanti di tengah siang, orang ini kemudian gila gitu ya. Atau gila sebentar gitu ya. Gila sebentar terus waras lagi, itu tidak sah puasanya. Ya. Walaupun durasinya sebentar aja. Ya, ini tidak sah. Suci dari haid dan nifas, ya. Tidak sah ya puasanya. Misalnya dia udah puasa dapat setengah hari, kemudian dia haid. Nah, itu tidak sah. Berpuasa di waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, ya. Jadi selama dia berpuasanya di waktu-waktu yang dilarang, maka puasanya tidak sah. Misalnya dia puasa di hari tasyrik, tidak sah. Paham ya? Syarat sahnya ada berapa? 4. 1. Islam. Islam artinya kalau nanti dia di tengah puasa murtad sebentar. Kan ada orang kasusnya murtad sebentar. Ya. Saya kapan hari itu kedatangan seorang istri pulang pengajian. Istrinya rajin ngaji tapi suaminya murtad tadi. Suaminya murtadnya juga sebentar akhirnya, ya. Jadi suaminya itu kerja di Bandung, istrinya jadi Bandung, datang ke pengajian saya, kemudian cerita, Ustadz, saran dari beberapa teman, saya suruh konsultasi ke antum Ustadz, karena suami saya ini ya masih pantaran anak muda, Din. Pantaran usia 25 ke 30, jadi masih masih labil lah ya. Istilahnya labilnya itu labil soal urusan pekerjaan sebenarnya. Saya disarankan untuk konsultasi ke antum Ustaz. Siapa tahu suami saya berubah kalau sudah ngobrol sama antum. Nah, akhirnya hadirin, karena rumahnya Bandung dan alasan murtadnya itu gara-gara ya tertimpa musibah berkali-kali, dia enggak kuat gitu ya. Artinya bisnisnya ditipu orang, kemudian dapat musibah lagi, kemudian dia salah temen. Dia temenan sama orang agnostik, ya, sama temennya yang kemudian dia nggak percaya Tuhan. Akhirnya sudahlah, Tuhanmu nggak bantu kamu, sudahlah, kamu murtad aja, coba cari agama lain katanya. Ya, coba kamu ke Nasrani, siapa tahu Tuhanmu yang di Nasrani lebih bagus katanya. Ya, akhirnya dia murtad. Padahal istrinya ngaji, ya, istrinya taat. Jadi sedih banget itu. Dia punya anak 1. Terus saya bilang, ini sebabnya sebenarnya bukan dia murtad atau tidak. Sebabnya itu dia salah teman, salah cara pandang. Kalau dia benar temennya, benar teman ngobrolnya, pasti dia tidak akan punya pikiran. Akhirnya setelah itu saya hubungkan ke Ustadz Hendi Boni di Bandung. Coba datang ke Ustadz Hendi Boni ngobrol. Akhirnya ngobrol, belum sempat ngobrol, dia balik sendiri ke Islam. Gara-gara apa? Ternyata ribet ngurus ini itu untuk pindah agama itu. Harus baptis, harus ini, harus itu. Ribet. Jadi sudahlah dia ini orang ribet, punya banyak masalah, harus pindah agama tambah ribet.
Akhirnya sudahlah saya Islam aja katanya. Ya. Ya ini kan hanya soal tadi. Makanya itu pentingnya lingkungan ini. Pentingnya Anda sebagai orang tua mengingatkan apa? Dan memilihkan lingkungan untuk anak Anda. Teman perjalanan, teman duduk, teman ngobrol itu sangat berpengaruh. Karena dari situ dia dapat insight, dapat cara pandang kan. Pola pikirnya berubah karena temannya. Maka hati-hati memilihkan teman, memilihkan lingkungan, memilihkan sekolah gitu ya. Itu hati-hati untuk orang tua. Dia harus selektif. Orang tua harus selektif untuk memilihkan teman duduk untuk anaknya. Baik, hadirin dimuliakan Allah. Jadi kalau murtadnya sebentar tetap batal. Puasanya hari itu batal gitu loh ya. Misalnya murtad pada subuh. Kemudian qabla asar, sebelum asar dia masuk Islam lagi, batal. Dia harus ganti nanti di bulan lain gitu ya. Baik, wallahu a'lam. 8. Rukun puasa. Rukun puasa itu hanya 2. 1 niat. Jadi niat puasa. Dalilnya dalil umum ya, innamal a'malu binniyat. Ya. Dalam hadis yang lain, wa man lam yubayyitis shiyam qabla al-fajr fala shiyama lahu. Barang siapa yang tidak niatkan puasa sebelum subuh, maka puasanya tidak sah karena dia tidak memenuhi rukun. Makanya di dalam mazhab kita ada namanya syarat tabyid. Tabyid itu apa? Malam hari kita harus melafatkan niat, harus menata niat dengan kalimat apa? Biasanya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanat fardhul lillahi ta'ala itu ya. Nah, itu memang itu jadi rukun. Karena kalau kita tidur, kemudian bangun, sahur tapi tidak pernah niat. Kemudian apa? Kita berpuasa pada subuh, otomatis kita berpuasa tidak pernah niat, maka puasanya tidak sah. Makanya ada yang lebih ringan dari mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i itu setiap hari harus niat. Ada mazhab Maliki yang bisa jadi alternatif, niatnya di awal bulan rangkep 30 hari. Jadi kalau lali-lali, kalau lupa-lupa itu sudah include di awal tadi bisa. Nah, cari amannya begitu aja Bu ya. Ambil mazhab lain karena fikih ini luas ya. Boleh. Seperti itu Bu, boleh. Lah itu ketentuan dalam mazhab kita itu halaman 40 hadirin. Niat puasa wajib memiliki ketentuan sebagai berikut. Niat harus dilakukan setiap malam. Waktunya bebas. Dari mulai tenggelam matahari sampai sebelum terbit fajar. 2. Harus menentukan meniatkan jenis puasanya. Apakah puasa Ramadan atau kafarah atau nadar. Jadi harus spesifik puasanya puasa apa. Ya, harus spesifik puasanya puasa apa. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menggabung 2 niat puasa wajib dalam 1 niat. Jadi jenengan puasa Ramadan sekalianlah rangkep sama puasa kafarot. Ya, itu tidak boleh. Ya, 2